Hari ini kita melihat banyak kejutan di Liga Champions dan di Eropa. Liverpool tersingkir di Liga Champions dan 2 jadwal Liga Eropa ditunda. Halo, salam jumpa kembali dengan saya di channel gilabola.com. Channel bola paling apa? Paling menghibur. Kita mulai dengan berita kejutan besar hari ini. Juara bertahan Liverpool tersingkir di 16 besar Liga Champions. Habis sudah musim indah Liverpool. Seharusnya The Reds bisa menyandingkan trofi juara Liga Inggris yang sudah hampir pasti diraih Liverpool dengan juara 2 kali berurutan trofi Liga Champions. Tapi semua itu bubar hanya gara-gara blunder kiper Adrian. Itu satu alasan. Alasan kedua, jangan bergembira terlalu cepat. Jangan bergembira terlalu cepat. Menit 94 Liverpool merayakan gol ke gawang Atletico yang mengubah skor menjadi 2-0 atau 2-1 agregat lawan Atletico. Seolah-olah The Reds sudah pasti lolos 8 besar atau perempat final Champions League musim ini. Tapi menit 97, menit 105, dan menit 120 dibalaskan oleh Atletico dengan 3 gol tandang yang mematikan. Juara bertahan Liga Champions out. Champions League musim ini menghasilkan banyak sekali kejutan setelah semifinalis Ajax Amsterdam dan finalis Tottenham Hotspur tersisih lebih cepat. Kini sang juara bertahan Liga Champions Liverpool juga out setelah kalah 2-3 di Anfield Stadium pada Kamis dini hari. Dengan leg pertama usai 1-0, maka skor agregat 2-4 untuk keunggulan Los Rojiblancos. Terlepas dari skor akhirnya, pertandingan Liverpool versus Atletico Madrid pada Kamis 12 Maret dini hari ini seharusnya berlangsung di partai final Liga Champions. Laga ini merupakan salah satu pertandingan terbaik yang pernah ada musim ini. Atletico mengejutkan tuan rumah dengan mengadopsi pendekatan gegenpressing khas Jurgen Klopp pada babak pertama. Setidaknya sampai 30 menit pertama pertandingan di Anfield Stadium pada Kamis dini hari ini, mereka menekan di setengah lapangan lawan dengan 2-3 pemain sekaligus berusaha mencuri bola. Tapi pada akhirnya Liverpool secara perlahan-lahan berhasil menguasai permainan dan statistik pertandingan memperlihatkan semuanya. The Reds menguasai bola sampai dengan 69%, bahkan akhirnya 70% menyisakan hanya 30% untuk tim tamu asal Spanyol itu. Dan gol The Reds terjadi pada akhir babak pertama melalui sundulan kepala Georginio Wijnaldum. Beda dengan serangan menggunakan kepala sebelum ini, sundulan sang pemain Belanda ini dilakukan dengan memantulkan bola lebih dulu ke tanah. Jan Oblak bereaksi baik, sudah tahu bola mengarah kemana, tapi si bundar memantul terlalu tinggi dan masuk. Sebuah gol yang sangat melegakan pendukung The Reds. Tidak ada gol lagi setelah itu dan pertandingan Liverpool versus Atletico ini terpaksa masuk ke babak extra time. Peluang pertama The Reds pada extra time terjadi pada menit-menit pertama, dengan satu umpan lambung gagal dilesakan oleh Roberto Firmino. Usaha ini didahului permainan 1-2 di sisi kanan kotak yang terlihat sebagai taktik baru yang diterapkan oleh Liverpool pada masa extra time ini. Tapi Roberto Firmino tidak membuat kesalahan selang semenit kemudian. Sebuah serangan dari Firmino memantul di tiang gawang dan sang striker berhasil menyambar bola muntah, menjadi gol kedua Liverpool. Ini The Reds harus menjaga agar jangan sampai anak-anak Diego Simeone mencetak gol tandang yang bisa mematikan karena The Reds gagal melesakkan gol tandang pada leg pertama 3 pekan lalu. Tapi mimpi buruk itu akhirnya terjadi juga, bukan 1, bukan 2, tapi 3 gol tandang Atletico. Anak-anak Liverpool terlalu cepat merayakan gol Firmino pada menit 94 tadi. Pasukan Diego Simeone membalas dengan 2 gol sekaligus melalui Marcos Llorente. Sang pemain pengganti ini tadi dimasukkan pada menit 56 untuk menggantikan Diego Costa, yang ngomel-ngomel dan menendang satu tas perlengkapan medis di pinggir lapangan. Tapi terbukti keputusan Diego Simeone itu tepat. Gol pertama Atletico pada menit 97 itu lahir dari blunder kiper Adrian yang berusaha membersihkan satu serangan lawan dengan menendang bola mendatar, tapi sampai ke Joao Felix hanya sedikit di luar kotak penalti. Ia mengumpan ke Marcos Llorente dan menembak ke pojok gawang Liverpool. Gol kedua tidak didahului kesalahan, tapi kiper Adrian berdiri terlalu jauh dari tiang gawang.
Kesanalah ke pojok gawang itu Llorente usai mendapatkan assist dari Alvaro Morata yang tadi masuk menit 103 menggantikan Joao Felix, mengarahkan si bundar menjadi gol kedua Los Rojiblancos. Selama 15 menit paruh kedua extra time, The Reds mengurung pertahanan Atletico. Namun justru tim tamu yang mencetak 1 gol tambahan melalui Alvaro Morata. Liverpool tersisih. Atletico lolos ke 8 besar Champions League musim ini. Kemenangan Atletico banyak dibantu oleh Jan Oblak. Berbeda dengan kiper kedua Liverpool Adrian yang membuat setidaknya 1 blunder yang berujung pada gol pertama Atletico, tidak demikian dengan kiper Atletico Jan Oblak. Tidak Oblak, Jan Oblak menghadapi banjir serangan pemain Liverpool. Statistik memperlihatkan sepanjang 120 menit kiper asal Slovenia itu melakukan 6 kali penyelamatan dari serangan di dalam kotak penalti plus 3 penyelamatan lain untuk serangan dari luar kotak penalti. Jika bukan karena Jan Oblak, The Reds mungkin sudah unggul 4-0 sejak akhir babak pertama. Selama 120 menit termasuk 30 menit extra time tadi, Jan Oblak melakukan 9 kali penyelamatan, 2 kali menang duel udara, dan 6 kali membersihkan bola tanpa kesalahan. Kemampuan sang kiper Slovenia menjaga gawang Atletico dari kebobolan tidak luput dari perhatian UEFA. Mereka menganugerahkan gelar Man of the Match atau pemain terbaik pada Jan Oblak. PSG lolos ke perempat final, akhiri kutukan. PSG masuk ke leg kedua di ibu kota Prancis ini dengan tertinggal skor agregat 1-2 oleh Borussia Dortmund. Tapi mereka kemudian membalikkan situasi dengan 2 gol, satu oleh Neymar dan yang kedua oleh Juan Bernat. Skor 2-0, agregat 3-2 dan PSG lolos ke perempat final. Nasib pelatih Thomas Tuchel selamat untuk sementara. Sudah beberapa musim terakhir PSG selalu tersingkir di 16 besar Champions League. Jadi kemenangan 2-0 PSG atas Dortmund ini seperti mengakhiri sebuah kutukan. 3 musim terkini di Liga Champions, klub raksasa Liga Prancis ini kalah di 16 besar. Secara berturut-turut oleh Barcelona pada musim 2016-2017, kemudian oleh Real Madrid 2017-2018, dan terakhir musim lalu oleh Manchester United. Sebelum kita lanjutkan, klik subscribe, like, dan tendang keras-keras loncengnya. Pemain termahal dunia Neymar ada juga gunanya. Fungsi Neymar sebagai pemain termahal dunia yang didatangkan dari Barcelona akhirnya terwujud juga untuk pertama kalinya. Bintang asal Brasil itu akhirnya mengantarkan tim asal Prancis ini melaju ke babak perempat final sejak kedatangannya pada tahun 2017 lalu. Juragan PSG Nasser Al-Khelaifi bahkan menyebut Neymar yang mereka beli super mahal dari Barcelona tersebut sebagai pemain terbaik dunia yang akan mengantarkan PSG menuju kejayaan, dan ia yakin Neymar akan mencatatkan sejarahnya sendiri di klub Paris tersebut. PSG menang Liga Domestik 2 kali sejak kedatangan pemain asal Brasil ini. Tapi sebelum tahun 2020, satu-satunya keterlibatan Neymar untuk klub yang paling menonjol dalam babak sistem gugur Liga Champions adalah saat melawan Real Madrid pada leg pertama 16 besar musim perdananya. Cedera tulang metatarsal membuatnya absen dari leg kedua saat PSG kalah agregat 5-2 oleh Madrid. Musim lalu Neymar tidak punya peran saat babak sistem gugur Liga Champions karena ia mengalami cedera kaki dan alhasil PSG sekali lagi gagal mencapai babak perempat final Champions League. Tahun ini untuk pertama kalinya Neymar bermain pada kedua leg 16 besar dan dampaknya sangat besar ketika PSG mengalahkan Borussia Dortmund untuk mencapai 8 besar pertama kalinya sejak tahun 2016. Neymar mencetak gol pada leg pertama di markas Dortmund dan kini ia meningkatkan perannya menjadi sosok penentu bagi timnya yang telah lama dituntut oleh PSG. Pada menit ke-28, Neymar lolos dari penjagaan di area penalti dan sukses mencetak gol pembuka. Ia membawa tuan rumah menuju kemenangan melawan salah satu tim muda paling mematikan di Eropa, Borussia Dortmund. Neymar juga punya peran penting untuk gol kedua PSG dan membawa mereka unggul agregat 3-2. Ia menyambut bola dengan punggung mengarah ke gawang berbalik dengan cepat dan dalam ruang sempit, ia memilih Di Maria tepat di luar kotak penalti. Bola dimainkan melebar dan akhirnya sontekan ringan Juan Bernat menjebol gawang Burki.
Neymar juga punya peran besar memprovokasi Emre Can pada babak kedua. Pemain Jerman itu mendorong balik Neymar dan diusir dengan kartu merah langsung. Raja Gol Norwegia gagal bikin gol. Julukannya saja sih Raja Gol, tapi pada pertandingan tadi malam di kandang PSG, striker Norwegia Erling Haaland gagal bikin satu pun gol. Pada leg pertama Erling Haaland bikin 2 gol, tapi pada leg kedua tidak berhasil bikin gol sama sekali. Semua suplai bola ke Haaland diputus oleh pemain PSG. Hal ini terlihat dari statistik pertandingan. Sang striker cuma membuat 23 sentuhan terhadap bola. Angka itu terasa menyedihkan karena yang paling kecil di antara semua pemain BVB. Bukan hanya itu, Haaland juga tidak bisa melepaskan satu pun tembakan ke arah gawang. Dari 11 shots on goal yang dilakukan oleh Dortmund, seluruhnya oleh pemain lain. Justru ketika Dortmund sangat berharap pada peran Erling Haaland, dia gagal. 2 pertandingan Liga Eropa dibatalkan. Untuk alasan yang semua Anda sudah tahu kenapa, 2 pertandingan Liga Eropa dibatalkan. 2 laga itu adalah Sevilla versus Roma dan Inter versus Getafe. Alasan yang dipakai oleh UEFA membatalkan 2 pertandingan itu adalah karena ada larangan terbang oleh pemerintah Spanyol ke dan dari Italia. 3 pertandingan lainnya masih berjalan sesuai jadwal. Linz versus Manchester United, Wolfsburg versus Shakhtar Donetsk, dan Olympiakos versus Wolves. Tapi semua digelar tanpa penonton. Itu merupakan perkembangan terkini situasi terakhir di Eropa setelah sebelumnya pertandingan Manchester City versus Arsenal juga ditunda untuk waktu yang tidak diketahui. Sekian dari gilabola.com, jangan lupa klik subscribe, like, dan tendang loncengnya. Sampai jumpa pada video berikutnya.